masih berkaitan dengan bab magnet dan pemanfaatannya. Kemudian pada materi ini atau pada subpokok bahasan ini kita akan membahas yaitu kaitannya dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian induksi elektromagnetik. Dua, menjelaskan prinsip kerja induksi elektromagnetik. Tiga, menyebutkan contoh-contoh penerapan prinsip kerja induksi elektromagnetik yang terjadi pada alat-alat apa saja yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah menjelaskan prinsip kerja transformator atau yang sering kita sebut sebagai trafo dan bagaimana menghitung besarnya efisiensi trafo tersebut. Oke, kita akan bahas satu persatu. Apa itu induksi elektromagnetik? Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya gaya gerak listrik di dalam suatu kumparan atau konduktor bila terdapat perubahan flux magnetik pada konduktor tersebut atau bila konduktor bergerak relatif melintasi medan magnet. Kemudian, prinsip kerjanya bagaimana? Prinsip kerja induksi elektromagnetik adalah menghasilkan arus listrik induksi dengan cara memutar kumparan yang diam ke arah di antara kutub utara selatan magnet sehingga akan terjadi perubahan flux magnetik yang menghasilkan arus listrik. Di sini sebenarnya prinsip kerja induksi elektromagnetik itu ditekankan karena ada perubahan flux magnetik. Karena ada perubahan flux magnetik menyebabkan perubahan garis gaya magnet sehingga menyebabkan terjadinya arus induksi seperti itu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi gaya listrik induksi itu apa saja? Yang pertama adalah banyaknya lilitan, kecepatan gerak magnet, dan kuat medan magnet. Kita bahas satu persatu. Banyaknya lilitan, semakin banyak lilitan yang dipakai maka GGL listriknya semakin besar, atau sebaliknya semakin sedikit maka GGL induksi yang dihasilkan juga semakin kecil. Kecepatan gerak magnet juga mempengaruhi. Semakin cepat maka GGL induksinya juga semakin besar. Karena kecepatan gerak magnet besar maka kuat medan magnetnya pun besar. Karena kuat medan magnet besar, GGL induksi pun semakin besar. Contoh penerapan induksi elektromagnetik yang pertama terjadi pada generator. Generator merupakan alat yang mampu mengubah putaran poros menjadi arus listrik dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Bagian generator yang berputar disebut rotor dan bagian yang diam disebut stator. Terdapat dua tipe generator, yaitu generator AC dan generator DC atau arus bolak-balik. Contoh yang kedua adalah terjadi pada dinamo sepeda. Prinsip kerja dinamo sepeda adalah ketika sepeda dikayu atau diputar, maka ban sepeda itu akan membuat dinamo berputar juga, sehingga dinamo akan bekerja mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Dinamo akan menghasilkan listrik dari perubahan energi tadi ke benda tersebut. Seperti itu. Contoh yang ketiga atau penerapan induksi elektromagnetik yang ketiga adalah transformator atau trafo. Trafo ini adalah sebuah alat yang dapat mengubah, menaikkan atau menurunkan tegangan. Trafo ada dua, yaitu trafo step up memiliki ciri-ciri dia bisa menaikkan tegangan listrik. Kemudian jumlah lilitan sekunder lebih banyak daripada jumlah lilitan primer. Dan trafo jenis yang kedua adalah trafo step down dengan ciri-ciri menurunkan tegangan listrik, jumlah lilitan sekunder lebih sedikit daripada jumlah lilitan primer.
kita lihat gambar trafo pada umumnya seperti ini. Di bagian kiri merupakan bagian primer, bisa disebut juga bagian input, bisa disebut juga bagian yang masuk. Sedangkan sebelah kanan disebut bagian sekunder, disebut juga bagian output, atau disebut bagian yang keluar. Jika di situ ada tulisan VP, artinya di situ memiliki tegangan primer. Kalau ada tegangan primer, maka di situ juga ada tegangan sekunder. Kita lihat variabel yang ada di gambar. Persamaan yang berlaku pada trafo. Yang pertama adalah PP per PS sama dengan IS per IP. Persamaan yang kedua, NP per NS sama dengan VP per PS. Kalau kita lihat dari dua persamaan ini bisa kita simpulkan bahwa antara jumlah lilitan dengan tegangan itu sebanding. Namun jumlah tegangan dengan jumlah lilitan itu berbanding terbalik dengan arus. Begitu. Makanya di sini di persamaan 1 kita lihat primer untuk tegangan berada di atas, sedangkan untuk arus primernya berada di bawah. Itu artinya berbanding terbalik. Kita jelaskan satu-satu di mana keterangan dari rumus tersebut adalah IS kuat arus sekunder satuan ampere, IP kuat arus primer satuan ampere, NS jumlah lilitan sekunder satuannya lilitan, PP tegangan primer satuannya volt, PS tegangan sekunder satuannya volt, dan yang terakhir adalah NP jumlah lilitan primer satuannya lilitan. Contoh soal, sebuah transformator memiliki jumlah lilitan primer dan sekunder adalah 6000 lilitan dan 200 lilitan. Jika kumparan primer transformator diberi tegangan 240 volt, maka tegangan yang dihasilkan transformator adalah. Dari soal tersebut berarti kita nanti dalam penyelesaiannya menggunakan persamaan yang kedua. Kenapa? Karena di situ diketahui jumlah lilitan dan tegangan. Oke, maka cara menjawabnya adalah seperti ini. NP per NS sama dengan VP per PS. Kita masukkan nilainya. NP ada 6000 lilitan, NS ada 200 lilitan. Sedangkan VP-nya 240 volt, PS-nya yang kita cari. Kita kali silang 6000 dikali VS, dapatnya 6000 VS. Persamaan berikutnya 240 volt dikalikan dengan 200. Sehingga VS sama dengan 240 dikali 200 dibagi 6000. Maka didapatkan nilai sebesar VS sama dengan 8 volt. Efisiensi trafo. Apa itu efisiensi trafo? Efisiensi trafo adalah perbandingan energi yang keluar dari transformator dengan energi yang masuk pada transformator. Nah, di sini ada 3 persamaan yang akan kita tampilkan. Yang pertama adalah efisiensi sama dengan WS per WP kali 100%. Persamaan yang kedua, PS per PP kali 100%. Persamaan yang ketiga, karena mencari P daya itu adalah V dikali I, sehingga persamaan kedua menjadi persamaan ketiga yaitu VS dikali IS, itu adalah pengganti dari PS, sedangkan PP-nya adalah PP dikali IP, dikalikan 100%. Jadi rumus 1, 2, 3 sebenarnya sama, cuma beda penggunaannya saja. Nanti dilihat lagi dalam soal yang disediakan yang mana, itu kita fleksibel seperti itu. Nah, keterangan dari persamaan tersebut yang seperti huruf N itu adalah efisiensi trafo satuannya persen, WS adalah energi sekunder satuannya joule, WP adalah energi primer satuannya joule, PP adalah daya primer, dan PS adalah daya sekunder. Satuan daya adalah watt.
Penggunaan transformator pada transmisi energi listrik jarak jauh bisa kita lihat pada gambar. Energi yang dihasilkan dari generator PLTA, di situ dipasang trafo step up untuk menaikkan tegangan sebelum dialirkan ke mana ini, ke jaringan listrik ke perumahan. Nanti sebelum sampai di rumah atau di perumahan, maka energi listrik tersebut diturunkan menggunakan trafo step down. Mungkin hal itu aja yang kita bisa pelajari atau kita bahas di pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.